Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal uji kompetensi di bab listrik statis kelas 9 semester 1. Oke, kita bahas untuk yang pertama adalah yang soal pilihan ganda nomor 1. Oke, soal yang pertama, sebuah penggaris plastik digosokkan pada kain wol akan bermuatan titik-titik-titik karena titik-titik-titik. Oke, baik. Kita tahu bahwa misalkan ada penggaris plastik, oke, digosokkan dengan kain wol. Nah, misalkan ini plastik ya. Plastik yang sebelah kanan adalah kain wol. Nah, kita misalkan yang pertama semua jenis kain wol maupun plastik di sini bermuatan netral awalnya, misalkan seperti ini. Awalnya bermuatan netral. Lalu setelah digosokkan apa yang terjadi, begitu ya? Apa yang terjadi? Nah, kita harus tahu prinsip dan konsepnya. Di deret ribolistrik di sini plastik lebih tinggi ya dibandingkan kain wol, sehingga dia akan memberikan elektron gitu ke kain wol. Sehingga apa yang terjadi? Elektron pada kain wol akan berpindah ke plastik, sehingga ketika sudah digosok ya anak-anak semuanya, ingat bahwa proton tidak bisa berpindah, yang bisa berpindah hanya elektron. Maka elektronnya akan berpindah dari kain wol menuju ke plastik. Sehingga ini misal saja, yang awalnya tadi sebelah kanan yang kain wol itu dia netral, elektronnya akan berpindah, sehingga si plastik dia akan bermuatan negatif karena kelebihan elektron, dan kain wol akan bermuatan positif karena kekurangan elektron. Nah, ini yang plastik, yang sebelah kanan adalah kain wol. Nah, sehingga jawabannya yang mana? Jawabannya adalah plastik akan bermuatan negatif karena muatan dari kain wol berpindah ke plastik. Jawabannya adalah yang A, begitu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 di sini akan kita bahas ya anak-anak semuanya. Kita lihat muatan A tampak menolak muatan B tetapi menarik muatan C. Jika muatan C menolak muatan D yang positif, maka dipastikan bahwa, jadi di sini A, nah misalkan A, dia terlihat menolak muatan B. Jadi interaksinya tolak menolak, kita bisa gambarkan. Tetapi menarik muatan C. Jadi A dan C itu dia interaksinya tarik menarik. Nah, lalu di sini jika muatan C menolak muatan D yang positif, berarti C dan D dia tolak menolak ya. C dan D dia tolak menolak. D-nya ini bersifat positif. Maka dapat dipastikan bahwa ya jelas C ini positif, karena C-nya positif berarti A-nya negatif. Lalu karena A negatif berarti B pasti negatif. Sehingga kita dapat simpulkan di sini A bermuatan negatif, berarti yang ini salah. Yang B bermuatan negatif, A bermuatan negatif, B bermuatan negatif. Nah, berarti jawabannya yang B ya. A bermuatan negatif, B bermuatan negatif, dan C bermuatan positif. Nomor 2. Untuk nomor 3, di sini fungsi elektroskop adalah, jadi elektroskop kemarin kita tahu bahwa elektroskop merupakan alat yang digunakan hanya untuk mengetahui ada tidaknya muatan pada suatu benda, karena elektroskop tidak bisa mendeteksi dia bermuatan positif atau negatif jika kita tidak tahu benda itu muatannya apa gitu ya anak-anak. Jadi misalkan kita sudah tahu bahwa benda itu bermuatan positif atau bermuatan negatif, maka kita bisa tahu bahwa apa yang ada di daun elektroskop itu bermuatan positif atau negatif. Akan tetapi jika misalkan elektroskop itu kita tidak tahu benda yang mendekati muatannya apa, maka ya hanya bisa menunjukkan bahwa oh ternyata benda itu bermuatan. Tandanya adalah misalkan daunnya melebar atau menjauh itu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 4. Di sini ada dua buah muatan Q terpisah sejauh R memiliki gaya kolom F. Jika jarak kedua muatan diubah menjadi 2 kali mula-mula, maka besar gaya kolom akan menjadi
Oke, jadi ada banyak cara untuk mengerjakan soal ini. Tapi di sini saya akan menggunakan konsep asli dari penggunaan gaya kolom. Jadi misalkan ini ada dua buah muatan yang terpisah ini ya, Phi ya, sama-sama Phi, dia terpisah sejauh R, menghasilkan gaya kolom F karena tolak menolak itu ya, positif sama-sama positif. Nah, kita tahu bahwa rumus gaya kolom adalah K Q1 Q2 per R kuadrat atau kakiku remuk-remuk ini ya. Kita tinggal substitusikan huruf-huruf yang ada di soal ini menjadi rumus. Jadi K Q kali Q per R kuadrat. Nah, jadi K Q kuadrat per R kuadrat. Jadi F-nya adalah K Q kuadrat per R kuadrat. Lalu kita ubah jaraknya menjadi 2 kali mula-mula. Nah, berarti jarak 2 kali mula-mula itu R menjadi 2R. Kita tinggal ubah R-nya saja, tapi Q-nya masih tetap sama. Sehingga F-nya menjadi K F2 ya, maaf. Di sini F2 sama dengan K Q1 Q2 per R2 kuadrat. Jadi di sini K, Q-nya masih tetap sama ya, Q kuadrat per 2R dikuadratkan. Sehingga rumusnya menjadi K Q kuadrat per 4R kuadrat. Nah, kita tahu bahwa di sini anak-anak, ini F. Di sini kita tahu bahwa K Q kuadrat per R kuadrat. Nah, ini kan sama dengan F. Berarti di sini K Q kuadrat per R kuadrat ini juga sama dengan F. Ini kita kan cari F2 sama dengan F. Berarti sama saja. Di sini masih ada K Q kuadrat per 4R kuadrat, sehingga kita bisa pisah. Kita bisa pisah menjadi F2 sama dengan 1/4 dikali K Q kuadrat per R kuadrat. Sama saja kan? Sehingga K Q kuadrat per R kuadrat tadi F 1/4 F. Begitu. Kita tahu misalkan jaraknya diperbesar 2 kali mula-mula, maka logikanya karena F itu sebanding dengan Q, F berbanding terbalik dengan R, berarti ketika jaraknya diperbesar, maka gayanya akan diperkecil. Jadi jawaban A dan B ini nggak mungkin benar. Jadi antara C dan D. Nah, kita tinggal hitung bahwa ketika diberi jarak mula-mula diperbesar 2 kali, maka jadi seperkuadratnya dari jarak yang dikalikan. Misal 3 kali lebih besar berarti 1/9. Misalkan 3 kali jadinya maka dia akan 1/9F. Kalau 4 kali berarti jadi 1/16F begitu. Nah, kalau didekatkan misal setengah kali ya berarti jadi 4F. Misal 1/3 kali ya jadi 9F, begitu seterusnya. Jawabannya yang delta. Oke, baik, untuk soal nomor 5. Di sini ada sebuah soal mengenai medan listrik ya. Jadi setelah kita mempelajari tentang konsep gaya kolom, kita akan mempelajari tentang medan listrik. Nah, di sini penerapannya. Diketahui, oke, kita tulis diketahui ya. Diketahui bahwa gaya kolom yang dialami oleh muatan A dan B adalah 7. Berarti di situ 7 kali 10 pangkat min 4 Newton itu adalah F-nya. Jika besar muatan B adalah, berarti QB sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, maka besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan B adalah, ditanya berarti di sini adalah medannya, kuat medan listrik. Oke, baik. Untuk rumus kuat medan listrik adalah gaya kolom dibagi dengan muatan yang ada di titik itu, yang dirasakan oleh muatan itu gitu ya. Jadi misalkan ada 2 buah muatan. Nah, muatan yang merasakan adanya medan listrik, nah di situ adalah yang menjadi faktor pembagi. Nah, kita tinggal tulis masukkan rumusnya saja. Berarti medan listrik sama dengan 7 kali 10 pangkat min 4 Newton dibagi 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, sama dengan 7 bagi 2 adalah 3,5. 10 pangkat min 4, di sini 10 pangkat min 6, berarti dikali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 6 kita pindah ruas ke atas, jadi min pangkat min 6 Newton per Coulomb gitu ya. Arti bagi itu adalah min di sini anak-anak.
Ini bagi min dalam kurung min 6. Jadinya 3,5 kali 10 pangkat min 4 tambah 6, 2 Newton per kolom. Sehingga jawabannya adalah 3,5 kali 100, 350 Newton per kolom. Jawabannya adalah yang delta. Oke, untuk soal nomor 6 ini adalah soal tentang beda potensial. Ingat bahwa setiap muatan di sini punya perbedaan potensial. Di sini muatannya plus 3, yang A, yang B itu min 3. Potensial tinggi, potensial tinggi itu adalah yang dia lebih positif ya. Lebih positif. Kalau potensial rendah dia yang lebih negatif begitu. Ya, atau yang kelebihan elektron gitu ya, yang lebih negatif. Nah, sorry ini kebalik, nggak apa-apa. Jadi di sini potensial listrik yang A ini lebih tinggi. Jadi ini tinggi yang A, yang B ini potensial listriknya adalah yang rendah. Oke. Nah, sehingga kalau misalkan kita lihat pergerakan elektron itu bergerak dari yang potensial rendah ke potensial tinggi. Karena untuk menyamakan biar tidak ada yang kelebihan elektron, biar sama-sama elektronnya sama gitu ya. Prinsipnya seperti pada batu baterai itu. Nah, pernyataan yang benar, A memiliki potensial listrik lebih besar daripada muatan B. Ini benar ya, yang A jawabannya. Nah, yang B coba. A lebih kecil salah, A sama enggak, A dan B tidak dapat, salah jawabannya yang A, gitu ya. Oke, untuk soal nomor 7, zat kimia yang berfungsi menghantarkan rangsang listrik adalah, jawabannya ini jelas yang D ya, neurotransmitter. Yang A, lipase itu merupakan enzim yang ada pada dihasilkan oleh pankreas gitu ya, digunakan untuk pencernaan di usus 12 jari, mencerna lemak yaitu menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase itu juga dihasilkan oleh pankreas untuk mengubah amilo menjadi glukosa gitu. Estrogen ini hormon yang berfungsi sebagai penebalan dinding rahim pada perempuan pada fase sebelum menstruasi itu. Dan neurotransmitter itu berupa sinyal-sinyal kemarin ya, yang bentuknya senyawa-senyawa kimia. Jadi dia yang jalan kemarin di akson yang dipercepat oleh nodus Ranvier dan juga selubung mielin kemarin itu. Jawabannya yang delta. Oke, yang selanjutnya di sini akson atau neurit. Akson itu pada syaraf seperti kabel itu ya, yang kabel yang panjang. Kalau pada gambar sebentar saya perlihatkan. Oke, jadi untuk akson itu dari sini anak-anak. Dari sini kabel seperti kabel ya. Di dalam ini yang kuning ini sampai ke ujung. Nah, di sini terminal sinapsis ini dia akson. Fungsinya akson di sini adalah meneruskan rangsang atau impuls atau sinyal dari badan sel sini. Nah, dari badan sel ini menuju ke sinaps, ke terminal atau ujung akson gitu. Jadi jawabannya tadi di soal adalah yang di sini ya, meneruskan impuls atau sinyal gitu dari badan sel saraf ke sel saraf yang lain. Kalau mempercepat jalannya impuls saraf itu fungsinya dari nodus Ranvier dan juga selubung mielin. Jadi di sini. Nah, ini di selubung mielin ini dan nodus Ranvier di sini dia mempercepat jalannya syaraf untuk jalannya sinyal untuk lompat-lompat itu tadi. Untuk meneruskan impuls dari dendrit ke akson itu badan sel, dari dendrit sini ke akson di sini adalah fungsi dari badan sel. Untuk yang D menerima impuls dari sel saraf lain itu fungsi dari dendrit. Jawabannya berarti adalah yang C, begitu ya. Untuk nomor 9, pertanyaannya adalah bagian sel saraf yang berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik. Ini adalah sel saraf. Nomor 1 itu adalah dendrit. Dendrit itu fungsinya adalah dia sebagai penerima sinyal atau penerima impuls dari sel lain. Sinyal dari sel lain gitu ya. Oke.
Kalau nomor 2 itu adalah inti sel. Inti sel itu fungsinya dia sebagai pengatur ya, jelas. Pengatur seluruh kegiatan yang ada di sel. Nah, nomor 3 itu anak-anak yang akson ya. Akson dan ya pokoknya di situ ada akson, ada mielin, ada nodus ranvier, macam-macam di situ. Dia sebagai tempat terjadinya tarik menarik muatan listrik. Jadi jalannya syaraf, jalannya sinyal atau impuls di situ. Nah, jadi lompat-lompat dari sini ke nodus, antar nodus, lompat melewati mielin kayak gitu, sehingga dia jalannya bisa cepat di sini. Kalau nomor 4 ini dia nodus ranvier ya. Nodus ranvier itu tempat pijakan lompatnya. Jadi tempat untuk nempel si neurotransmitternya sebelum dia melompat-lompat ke antar selubung mielin begitu. Jadi jawabannya tarik menarik adalah yang nomor 3 begitu di aksonnya. Oke, untuk soal pilihan ganda yang nomor terakhir atau nomor 10 di sini berbagai hewan yang memiliki kemampuan menghasilkan muatan. Jadi di sini menghasilkan muatan listrik. Nah, jadi dia bisa menghasilkan muatan listrik untuk biasanya dia digunakan sebagai senjata ini untuk perlindungan diri, gitu ya, perlindungan diri atau sebagai juga untuk sebagai memangsa, sebagai senjata gitu ya untuk memangsa. Nah, elektrisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk menghantarkan listrik gitu ya. Di sini elektrisitas berarti salah. Elektroplugs, nah ini jawabannya yang B. Elektroplugs itu adalah organ atau suatu sistem di dalam hewan yang bisa menghasilkan senjata listrik itu tadi, sehingga dia bisa menyengat dengan listrik hewan maupun manusia ataupun makhluk hidup yang lain. Kalau elektroreseptor ini lebih ke penerima saja, dia sebagai antena gitu saja, penerima sinyal listrik, penerima sinyal listrik. Jadi contohnya pada echidna kayak landak itu loh yang selalu dibasahi mulutnya supaya bisa mendeteksi. Jadi alat pendeteksi aja. Contohnya juga pada hiu martil, gitu-gitu anak-anak. Hiu martil dia bisa mendeteksi pergerakan musuhnya atau mangsanya itu dari pergerakan elektron di sekitarnya. Kalau elektroplugs ini senjata ya, ini contohnya pada belut listrik gitu. Terus ada juga pada ikan belalai gajah, lele listrik gitu-gitu ya. Oke. Terus kalau neurotransmitter ini berupa tadi senyawa kimia atau zat kimia. Dia sebagai tempat penghantar sinyal tadi, sinyal atau impuls pada sel syaraf itu ya, nomor 10. Oke, baik, ini elektroskop ya anak-anak. Apa yang terjadi jika elektroskop ini didekatkan oleh benda yang bermuatan negatif gitu ya. Nah, ini misalkan ini ya, didekatkan benda bermuatan negatif gitu. Banyak negatifnya. Jadi apa yang terjadi? Ingat bahwa prinsip yang bisa berpindah gitu. Yang bisa berpindah itu hanya elektron ya anak-anak. Jadi elektron yang bisa berpindah karena dia kulit bagian luar gitu ya dari suatu atom dan dia labil. Kalau proton ini cenderung tidak bisa berpindah. Akhirnya apa? Ketika didekatkan oleh muatan negatif, maka negatif yang ada di kepala elektroskop ini akan tertolak dan menuju ke bawah. Nah, negatifnya itu akan menuju ke bawah sehingga bentuk elektroskopnya akan menjadi bagaimana? Nah, akan menjadi seperti ini. Yang di atas masih tetap positifnya ada 3. Nah, yang di bawah ini kan positifnya 3 tadi. Nah, awalnya netral ya anak-anak, negatifnya juga 3. Nah, akan ke bawah gitu ya, akan ke bawah si elektron dari kepalanya. Jadi karena elektron dari kepala turun, sehingga di bawah ini akan lebih banyak bermuatan negatif. Sehingga apa? Kalau misalkan divisualisasikan gitu ya, digambarkan, kepalanya ini akan menjadi bermuatan positif. Nah, dan daunnya ini akan lebih banyak negatifnya, sehingga membuka seperti ini. Jadi apabila elektroskop didekati benda bermuatan negatif, yang terjadi adalah kepala elektroskop, nah ini menjadi bermuatan positif.
bermuatan positif. Kenapa kok bisa begitu? Karena elektron pada kepala elektroskop gitu ya, saya tulis kepala saja, tertolak. Nah, tertolak oleh bendanya tadi, tertolak dan menuju ke daun, ke bawah, atau di sini ke bawah itu adalah ke daun elektroskopnya. Nah, sehingga ini daun, yang bawah ini daun. Sehingga daun elektroskop sama-sama bermuatan negatif. Sama-sama bermuatan negatif. Nah, muatan negatif sehingga apa? Sehingga lagi nggak apa-apa. Sehingga menyebabkan daunnya ini tolak menolak. Nah, kalau tolak menolak apa? Tolak menolak daunnya ini terbuka. Begitu, yang awalnya ini nutup jadi terbuka karena elektronnya tadi dia berpindah dari atas ke bawah. Begitu anak-anak. Oke, untuk jawaban nomor 1 soal yang esai. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita akan membahas mengenai gaya Coulomb ya anak-anak. Dua buah muatan di sini masing-masing Q1, jadi ada Q1. Terus di sini juga ada Q2. Dia bermuatan sama-sama positif ya anak-anak di sini. Oke. Jadi 4 mikrocoulomb dan 8 mikrocoulomb terpisah sejauh 60 cm. Jadi di sini R-nya adalah 60 cm. Nah, kita tahu di sini ketika ada dua buah muatan, maka dia menghasilkan gaya tolak menolak gitu ya anak-anak. Nah, gaya tolak menolak sebesar F. Bisa di sini, bisa di sebelah sini. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan besar gaya di antara dua buah muatan tersebut. Oke, kita tulis diketahuinya dulu. Oke, nah, diketahui ya, Q1 sama dengan 4. Ini tanda kayak gitu, itu adalah mikro artinya. Mikro itu artinya 10 pangkat minus 6. Sehingga Q1 sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Q2 sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Dan R-nya itu adalah 60 cm. Ketetapan konstanta Coulomb itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Kita lihat dulu, pastikan ditanya berarti F ya tadi ya, F-nya. Nah, pastikan satuannya sama. Di sini ada satuan yang belum sama anak-anak. Adalah yang cm ini kan, yang lain kolom-kolom udah meter. Nah, ini senti sendiri, berarti kita ubah ke meter. Naik 2 tangga berarti dibagi 100 sama dengan 60 kali bagi 100 itu sama aja 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 artinya adalah 1/100 di sini meter. Nah, kalau kita jadikan lebih sederhana nanti di samping saja. Oke, berarti jawab ya. Oke, kita coba mengerjakan sekarang. F sama dengan rumusnya adalah kakiku, remuk-remuk ya anak-anak. Kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya tidak saya tulis karena semua sudah sama, sehingga saya tulis angkanya saja. Q1-nya 4 kali 10 pangkat minus 6. Q2-nya 8 kali 10 pangkat minus 6 dibagi R kuadrat. R kuadratnya tadi 60 kali 10 pangkat min 2 itu sama aja 6 kali 10 pangkat minus 1. Karena 60 itu dibagi 100 gitu ya, sebenarnya 0,6. Ini kalau misalkan dicoret ini tinggal pangkat min 1 gitu anak-anak. Nah, tapi jangan lupa ini kuadrat, sehingga ini satuannya adalah Newton gitu ya. Kita kelompokkan yang angka dengan angka supaya pangkat ini tidak tercampur dengan angka, tidak ikut terkalikan, karena kadang kita kurang teliti. Jadi di sini 9 kali 4 kali 8 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi, kita kuadratkan satu-satu karena ini A kali B kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Di sini 6 kuadrat sama dengan 36 kali 10 pangkat min 1 kuadrat adalah 10 pangkat minus 2. Kenapa bisa minus 2? Karena misalkan X pangkat A
dikuadratkan itu sama dipangkatkan B sama dengan X pangkat A kali B gitu ya. Sehingga 10 pangkat min 1 kuadrat ya sama dengan 10 pangkat min 1 kali 2. Artinya 10 pangkat min 2. Kita coret yang bisa dicoret. 36 bagi 9 ya, bisa ya. 36 bagi 9 di sini 4, 9 tinggal 1. 4 kita coret berarti tinggal 8 yang tersisa ya anak-anak. Oke, sama dengan 8 kali, kalau pangkat misal 10 pangkat A dikali 10 pangkat B sama dengan 10 pangkat A plus B. Sehingga di sini 10 pangkat 9 tambah min 6 tambah min 6 gitu ya, dibagi 10 pangkat min 2. Nah berarti 8 kali 10 pangkat 9 kurangi 6, 3 kurangi 6 min 3. Nah tapi di sini dibagi 10 pangkat min 2. Ingat bahwa 10 pangkat A per 10 pangkat B sama dengan 10 pangkat A min B. Sehingga tak tulis sampingnya aja, F sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 di per 10 pangkat 2, saya ulangi aja, sama dengan 8 kali 10 pangkat min 1 atau di sini 0,8 Newton. Jawabannya adalah 0,8 Newton. Gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar sekian. Nah, jika besar muatan A dan B masing-masing sebesar 2 kali 10 pangkat min 6 dan 4 kali 10 pangkat min 6, berapakah medan listrik yang ditimbulkan muatan A dan oleh muatan B? Jadi kita harus cari satu-satu di soal nomor 3 ini. Kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. F atau gaya Coulomb di situ 8 kali 10 pangkat min 4. Di sini terhadap muatan A dan B, berarti QA 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, maaf ini tadi Newton. QB sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Ditanya, berarti medan listrik di A dan medan listrik di B. Nah, berapakah medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A? Berarti kalau yang ditimbulkan oleh muatan A, jadi misalkan begini anak-anak, ada ada ini muatan A dan B ya. Jika besar muatan A dan B masing-masing sekian dan sekian, berapakah medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A? Oke, berarti ada A di sini ya. Misalkan plus itu plus 2 kali 10 min 6, di sini ada B. Nah, berarti kalau medan listrik yang ditimbulkan oleh A, berarti yang merasakan adalah B. B yang merasakan. Nah, ini yang kasus yang pertama. Oke, berarti justru di sini yang dirasakan oleh A, rumusnya E sama dengan F dibagi QB. EA itu yang ditimbulkan oleh muatan A, berarti yang merasakan itu yang B di sini anak-anak, di titik B. Kan ditimbulkan oleh muatan A, berarti yang merasakan B, si B-nya. Berarti dibagi QB. Jadi di sini 8 kali 10 pangkat min 4 dibagi QB, 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, lalu yang kedua, kasus yang kedua di sini sama plus A sama plus B. Nah, kalau di sini yang ditimbulkan oleh muatan B, berarti yang merasakan yang A. Nah, yang merasakan itu yang menjadi faktor pembagi nanti. Berarti E di titik B, yang di medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan B, di sini justru F dibagi QA, anak-anak. QA. Nah, di sini sehingga 8 kali 10 pangkat min 4 dibagi 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, kita hitung yang pertama tadi dulu saja. Di situ berarti jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat 2 ya anak-anak. Karena min 6 naik jadi plus 6. Di sini berarti Newton per Coulomb atau 200 Newton per Coulomb. Kalau yang EB ini 8 bagi 2 berarti 4 kali 10 pangkat 2 Newton per Coulomb atau 4
Newton per kolom. Jadi jawabannya yang ditimbulkan oleh muatan A itu adalah 200 Newton per kolom, dan yang ditimbulkan oleh muatan B itu adalah 400 Newton per kolom. Kebanyakan anak-anak mesti terbalik di jawaban soal nomor 3 ini. Oke, pertanyaan yang menarik untuk soal nomor 4 gini ya. Mengapa petir lebih sering menyambar pohon kelapa yang tinggi dibanding pohon mangga yang lebih pendek? Kita analogikan, misalkan begini. Awan yang sudah bermuatan negatif ya, karena dia sudah bergesekan dengan udara dan juga partikel-partikel di udara, sehingga dia cenderung banyak muatan negatifnya. Misal ini upper ground, di atas tanah ada pohon kelapa yang tinggi ya anak-anak. Misalkan di sini pohon kelapa, yang satunya di situ di bawahnya ada pohon mangga, katakanlah di sini. Nah, di sini pohon si mangga. Kelapa dan mangga. Tidak perlu saya beri nama, anak-anak sudah tahu. Nah, saat pada awalnya gitu, seluruh benda di bawah ini muatannya cenderung netral. Jadi misalkan positif dan negatifnya sama. Misalkan jumlah positif dan negatifnya itu sama. Ini misal min 3 plus 3. Ini plusnya ada 5, minnya juga ada 5 gitu. Terus tiba-tiba saat didekati awan yang bermuatan negatif, si negatifnya ini akan kemana anak-anak? Akan tertolak ke bawah. Nah, akan menjadi tertolak ke bawah. Sehingga apa? Yang di atas itu tinggal muatan positif. Lalu yang terjadi ketika di atas ini sudah muatan positif, otomatis awan kan akan mencari tempat yang lebih bermuatan positif yang dekat gitu ya. Awan negatif ingin menetralkan gitu atau menyalurkan elektronnya gitu ya ke tempat yang lebih tinggi. Nah, lebih dekat, ngapain jauh-jauh gitu ya. Kalau ada yang lebih dekat, ngapain yang jauh-jauh gitu. Nah, ini kondisi kedua. Jadi ini pohon mangga dan kelapa, ya pastinya akan tersambar yang lebih dekat positifnya. Begitu, ini misal positifnya jauh, ya pasti dia akan menyambar yang lebih dekat. Gitu saja sih logikanya. Jadi sebentar saya buat hitam aja lah, petir hitam ya. Negatifnya akan menyambar ke yang lebih dekat ya. Ini prinsip seperti ini juga digunakan pada penangkal petir. Jadi kalau misal rumah tidak ada penangkal petir, misal di sini positif, maka awan itu akan cenderung menyambar rumahnya itu. Tapi ketika misal ada penangkal petir, nah misalkan diberi penangkal petir, nah misal positifnya pada ngumpul di penangkal petir nih, maka petir itu akan menyambar penangkal petirnya sehingga tidak menimbulkan kerusakan di rumah. Begitu anak-anak. Nah, inilah prinsip. Jadi jawaban yang paling tepat, kenapa kok menyambar pohon kelapa yang tinggi? Ya karena dia menyalurkan elektron di tempat yang lebih dekat dengan awan, tempat yang paling dekat dengan awannya gitu ya, paling dekat. Nah, kebetulan yang paling dekat itu adalah yang paling tinggi gitu ya. Nah, begitu sederhana sih. Yang paling tinggi. Begitu anak-anakku semua untuk soal nomor 4. Oke. Pertanyaan terakhir di soal nomor 5, mengapa kelistrikan pada sel saraf manusia tidak dapat diukur dengan menggunakan ampermeter gitu ya. Bayangkan sel saraf itu sangat amat kecil anak-anak. Sangat amat kecil. Nah, dalam tubuh manusia saja secara keseluruhan itu hanya bisa menghasilkan dalam suatu jurnal itu ya, menghasilkan kurang lebih 10 sampai 100 milivolt. Mili berarti 10 pangkat min 3 gitu ya. Sampai berapa? Sampai 100 kali 10 pangkat min 3. Jadi sampai 0,1 volt aja. Bayangkan padahal baterai kecil itu aja 1,5 volt. Nah, ini 0,1 volt, sangat kecil. Dan ini pada sel saraf itu kan cuma satu, pertanyaannya di sini. Kecuali pada seluruh sel saraf gitu. Pada sel saraf kan cuma satu aja. Ya nggak bisa diukur dengan alat ukur. Itu yang pertama. Jadi arusnya yang pertama amat sangat kecil. Terus yang kedua, faktornya adalah untuk mengukur arus itu kita harus punya ada beda potensial.
harus ada beda potensial. Nah, bagaimana cara mengukur beda potensial dalam tubuh sementara tubuh itu sistem yang mengalir, apa ya istilahnya, yang selalu mengalir gitu ya anak-anak. Tidak seperti benda yang diam, di situ jelas ada beda potensial di titik A dan titik B misalkan. Nah, tubuh itu beda potensialnya bisa tersebar kemana-mana dan hampir tidak bisa dideteksi. Kan harus misalkan ada plus 2 katakanlah, misal dengan -1, berarti ini kan nanti elektronnya berpindah. Nah, cara untuk mengukur arus kan dari elektron yang berpindah, dari jumlah elektron yang berpindah. Sementara tubuh itu yang berpindah kan tidak semestinya elektron sinyal yang ada itu ya. Jadi harus ada beda potensial, sementara kita enggak. Yang ketiga, yang disalurkan sinyal pada sel saraf itu berupa neurotransmitter anak-anak. Neurotransmitter. Nah, neurotransmitter itu adalah berupa zat kimia, senyawa. Jadi bukan elektron seperti pada listrik. Kabel listrik itu diukur ampere meter, diukur arusnya karena ada beda potensial yang memang ada aliran elektron berjalan. Tapi kalau pada sel saraf kan neurotransmitter zat kimia yang dia dihantarkan oleh ion K+. Nah, dan juga yang kemarin yang negatif itu ada Cl gitu ya. Cl- gini. Jadi dia hanya dihantarkan gitu aja. Plus gini, hanya dihantarkan begitu saja. Jadi ini harusnya ke plus ya, bukan ke yang min. Jadi dia hanya dihantarkan. Jadi beberapa faktor kenapa kok tubuh kita tidak dapat diukur menggunakan ampere meter, karena itu arusnya sangat amat kecil sekali. Terus harus ada beda potensial yang jelas, harus ada kabel gitu ya, beda potensial antara titik satu dengan titik yang lain. Yang ketiga, yang disalurkan pada sinyal kita itu berupa neurotransmitter zat kimia, bukan berupa elektron yang spesifik gitu anak-anak. Oke, itu pembahasan dari saya, semoga kalian bisa jelas. Untuk itu semangat belajar. Next kita akan melaju ke bab selanjutnya, yakni listrik dinamis. Semangat. Sekian dari Pak Bibi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.